Shalom ibu-ibu sekalian. Shalom. 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 Kita bersyukur ibu-ibu pada hari ini kita bisa berjumpa melalui persekutuan Zoom pada siang hari ini ya. Kita sangat bersuka cita, sudah begitu lama kita tidak berjumpa, tapi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Pertama-tama kami menyambut dengan sukacita kehadiran Dr. Kevin ya. Terima kasih di tengah-tengah kesibukannya bersedia meluang waktu bersama dengan seorang dokter yang ganteng, yang kalau tidak jadi dokter cocok jadi aktor ya. Begitu ya ibu-ibu sekalian. Ya. Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah ibu-ibu sekalian kita selalu menjaga kesehatan kita, menjaga hati kita, tetap kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. 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 Ya. Amin. Pada kesempatan ini secara khusus saya juga menyambut kehadiran, barangkali ada ibu-ibu yang pertama kali bersama-sama dengan kita di dalam persekutuan Zoom ini. Maafkan kalau tidak sempat menyebut nama ibu-ibu satu-satu, dengan sukacita, dengan hangat menyambut kehadiran ibu-ibu sekalian. Semoga kita bisa berjumpa di dalam persekutuan Zoom yang akan datang. Sebelum kita memulai ibadah pada siang hari ini, mari kita bersehati, kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, sungguh Tuhan Engkau baik. Kami sudah melewati hampir 2 tahun masa pandemi dan kondisi sudah sekali lagi kami harus berkata, Tuhan, Engkau begitu baik nih. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian persekutuan kami pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang pimpin, menyertai, dan hadir di tengah-tengah kami. Berkati akan saudara-saudari kami yang akan melayani, dan berkati Dr. Kevin yang akan Tuhan pakai untuk boleh memberikan pengarahan, bimbingan kepada kami sekalian. Kami menyerahkan setiap ibu-ibu yang hadir, Tuhan curahkan berkat kepada setiap ibu-ibu. Dan jaringan yang kami pakai, kami mempertaruhkannya kepadamu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Sekali lagi ibu-ibu, selamat siang. Saya menyapa ya. Kita semua udah lama nggak kumpul. Sekarang kita dalam keadaan sehat, semua sukacita, semua itu berkat siapa? Berkat Allah kita. Kita mempunyai Allah yang sangat baik. Mari kita angkat pujian ibu-ibu ya, semuanya kita menyanyi di rumah masing-masing dalam kondisi mikrofonnya di mute ya. Terima kasih. Mari kita angkat pujian. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan,
Baik Ibu-Ibu, Allah itu sungguh baik ya. Nah, sebelum kita mulai, kita langsung aja, saya mau sedikit memperkenalkan profilnya dokter pembicara kita yang siang ini. Dokter Kevin ini, nama lengkapnya adalah Dokter Kevin Pratama Manastali dengan degree-nya SPOG, adalah spesialis kebidanan dan ahli kandungan. Dokter Kevin berpraktek di Rumah Sakit PIK ya Ibu-Ibu, dan di GRA Kedoya di Jakarta Barat. Nah, tidak langsung aja Dokter Kevin, saya serahkan waktu dan tempat kepada Dokter Kevin. Terima kasih Dokter. Selamat siang, ibu-ibu semua. Terima Selamat kasih siang, Bu Dokter. Lilian. Ibu Winnie, selamat siang. Terima kasih terutama untuk Komisi Wanita GKY Pluit yang sudah mengundang saya untuk sekedar sharing pada siang hari ini di acara Komisi Wanita. Nah, pada siang hari ini saya kanker serviks. Kanker serviks atau yang kita sebut dengan kanker mulut rahim. Sebelumnya kelihatan ya slide-nya ibu-ibu? Kelihatan ya slide-nya? Belum Dokter. Belum. Oke, sorry. Nah, oke. Ya, sudah kelihatan ya? Ya. Oke, ya. Siang hari ini saya akan membahas sedikit sharing untuk kanker serviks, yaitu yang kita sebut biasa kanker mulut rahim. Ya, ini yang seringkali menjadi momok pada setiap wanita ya, karena setiap wanita pasti pas mendengar kata kanker serviks pasti sudah takut dulu, karena memang benar. Jadi kalau kanker serviks ini dia memang paling banyak kejadiannya di seorang wanita. Merupakan suatu kanker yang memang sangat mematikan juga sebetulnya. Jadi siang hari ini kita akan sedikit banyak mengetahui apa sih penyebabnya dan gimana cara untuk mencegahnya. Kanker indung telur, kanker rahim. Untuk kanker serviks ini penyebabnya virus. Kalau kanker payudara biasanya itu disebabkan oleh genetik. Jadi misalnya ada orang tua atau saudara yang mempunyai kanker payudara atau kanker dinding rahim. Nah, itu anaknya kemungkinan bisa terkena juga. Tapi tidak 100% ya. Nah, untuk kanker serviks ini penyebabnya adalah human papillomavirus. Selain dia menyebabkan kanker serviks, ternyata dia juga bisa nih berperan untuk menyebabkan kanker di laki-laki. Contohnya misalnya kanker anus atau kanker penis itu bisa terjadi pada laki-laki. Dan pada laki-laki atau perempuan pun selain kanker serviks dia juga bisa menyebabkan paring. Orang ini kanker kerongkongan tenggorokan. Nah, itu juga bisa disebabkan oleh si virus ini. Human papillomavirus yang kita sebut HPV. Jadi HPV ya. Nah, ini jenisnya banyak, Ibu-ibu. Sangat banyak jenisnya. Salah satunya dia juga bisa menyebabkan kutil kelamin, yaitu yang kita sebut di ini low risk, yang di poin ketiga. Jadi low risk ini dia bisa menyebabkan kutil kelamin. Jadi kutil itu sama kayak daging tumbuh, tapi di daerah kelamin, dan biasanya menyebabkan rasa gatal. Ya, itu yang low risk. Kalau yang high risk, kanker resiko tinggi, ini yang tipenya 16 sama 18. Itu dapat yang menyebabkan kanker. Jadi memang nggak ada yang menginginkan untuk terjadi kanker serviks ya, tapi hal ini sangat mungkin saja terjadi di antara kita gitu ya. Jadi sebetulnya kita bisa mencegahnya sebetulnya dibandingkan dengan kita khawatir tapi tidak berbuat apa-apa. Karena untuk virus HPV sendiri ini sudah banyak sekali. Ternyata 8 dari 10 perempuan dan pria bisa terinfeksi oleh HPV ini, si virus ini, tanpa kita sadari. Ya, kenapa nanti kita nggak bisa sadar? Karena nanti ya akan dijelaskan. Nah, untuk penularannya ini juga sangat beragam. Memang sekitar 80-90%-nya penularannya itu melalui berhubungan seksual. Kita tahu ya kalau kanker serviks itu kan dia terletak di dalam. Jadi dari vagina itu masuk ke dalam itu masih sekitar 10 cm baru ketemu namanya serviks, yaitu mulut rahim.
Nah, itu memang bisa dijangkau oleh hubungan seksual. Tetapi ada juga rute-rute yang lainnya yang di luar dari berhubungan seksual. Nah, itu persentasenya sebetulnya kecil, sekitar 10%. Bahkan ada yang bilang, dari ibu yang mempunyai kanker serviks atau kutil kelamin, pada saat melahirkan anak melalui lahiran normal, itu si bayi yang dilahirkan juga bisa mempunyai ini nih, namanya respiratory papillomatosis. Jadi ada virus yang masuk ke dalam saluran pernapasannya. Itu juga bisa. Jadi mengenai kalau dari pakaian, handuk, terus sarung tangan, itu juga bisa. Fomite ini misalnya benda-benda yang di permukaan benda, misalnya meja, genggam pintu, itu dikatakan ada beberapa penelitian yang mengatakan bisa menular dari situ. Jadi banyak kan yang bilang, dok kalau misalnya toilet jongkok atau toilet duduk gimana yang di umum? Nah itu katanya ada beberapa penelitian yang bisa menularkan. Jadi kalau ada virusnya yang di toilet duduk, nah itu bisa menularkan. Tapi sekali lagi, virus yang dinamakan kanker serviks itu kan di dalam. Sementara kan kalau toilet yang kita duduk itu hanya di luar, ya, di daerah kulit. Itu tidak bisa kalau virus itu dia jalan masuk sampai melalui vagina sampai ke atas, itu nggak bisa, ya. Itu mungkin bisa misalnya menyebabkan kutil kelamin, itu bisa. Karena tadi jenisnya berbeda. Yang kutil kelamin itu yang resiko rendah, sementara yang kanker serviks itu yang resiko tinggi. Jadi ini dia yang namanya serviks. Yang digambar yang sebelah kanan ini, yang tulisannya serviks, itu letaknya jauh di dalam liang vagina. Itu yang serviks ini adalah mulut rahim, ya. Itu yang biasa orang bilang mulut rahim atau leher rahim. Uterus ini adalah rahimnya. Uterus ini kalau misalnya hamil itu bayinya berada di dalam rahim uterus ini. Nah, itu berbeda nanti yang kita lihat antara yang serviks yang ada kankernya dan yang tidak ada kankernya. Nanti sel-selnya pun juga akan berbeda. Nah, ini faktanya sekedar setiap jam 2 perempuan meninggal karena kanker serviks di Indonesia. Jadi memang sebetulnya kanker serviks ini memang baru booming di tahun 2000-an. Pada saat waktu itu ada artis yang memang terkena kanker serviks. Baru booming terus dibikin vaksinnya. Nah, ini kanker serviks merupakan juga nomor 1 nih ternyata dengan jumlah kasus kanker serviks terbanyak di Asia Tenggara. Ya. Ini yang tadi saya bilang, kenapa bahaya? Karena dia dari yang si virus itu, dia perjalanannya ternyata lama, 10-15 tahun untuk menjadi kanker serviks. Sebetulnya ini ada good news sama bad news. Karena perjalanannya lama, jadi bukan karena habis berhubungan habis berhubungan, terus besokannya langsung jadi kanker, itu enggak. Jadi amit-amit kalau berhubungan terus ternyata ada virusnya, dia enggak langsung menjadi kanker serviks. Dia butuh waktu yang lama. Ada yang bilang 5-15 tahun, nah itu tergantung dari daya tahan tubuh dan tergantung dari paparan seberapa banyak virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Good news-nya apa? Karena masih ada waktu nih buat para wanita untuk melakukan pencegahan, ya karena waktunya dia yang lama. Tapi ada bad news-nya, jadi wanita ini lengah dan nggak aware, nggak sadar karena stadium awal ini tidak ada gejalanya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di gambar yang di tengah-tengah yang di baris kedua, itu yang gambarnya normal serviks, itu tampilannya tuh bersih, licin gitu ya, kayak donat bulat. Nah, tapi pada saat tahap awal serviks stadium 1B itu udah ada bintik-bintik putihnya. Nah, makin lama dia makin banyak sehingga sampai yang gambar yang keempat yang paling kanan itu udah menyebar. Jadi serviksnya itu kanker mulut rahimnya itu udah bukan mulusan warnanya pink, itu udah enggak. Jadi udah keputihan seperti itu. Jadi ada yang namanya pada saat virus itu masuk, kita ada benteng sebetulnya. Ada benteng kayak kulit lah. Kalau kulit itu kan kita ada permukaan kulit yang memang melindungi lapisan dalam dari bakteri, kuman, dan segala macam. Sama halnya dengan si mulut rahim atau kita sebut serviks ya. Jadi kalau selama barriernya, selama lapisannya itu masih bagus dan belum dirusak oleh virus, itu dia masih bisa kembali lagi jadi normal. Yang kita lihat dari displasia ringan sampai sedang, tuh kita lihat panahnya. Ternyata dia bisa ke kiri lagi.
dia masih bisa kembali lagi ke normal. Ini gambar mulut rahim ya, yang bulat, yang pink ini. Jadi kalau kita lihat yang healthy cervix itu dia pink, bagus banget kayak donat. Kalau kita lihat di gambar bawah, ternyata pada saat terinfeksi ini HPV, dia jadi displasia ringan. Nah, ternyata dari displasia ringan ini dia bisa balik lagi ke healthy cervix lagi. Dia bisa jadi normal lagi. Sampai displasia sedang. Tapi kalau udah yang gambar keempat nih, karsinoma in situ, dia udah nanti panahnya cuma ke kanan nih. Jadi bisa jadi kanker. Lihat ya, perjalanannya itu bisa nih dari sini menggambarkan 3 sampai 17 tahun bahkan untuk menjadi kanker. Jadi sebelum jadi kanker sebetulnya itu ada treatmentnya. Jadi nggak usah takut, selama belum jadi kanker itu masih bisa kita treat. Jadi nggak harus dioperasi angkat rahim, itu nggak perlu ya. Jadi sangat sayang kalau misalnya kita menyia-nyiakan waktu yang sebetulnya lumayan lama ya, lebih dari 10 tahun. Nah, gejala-gejalanya, tadi saya bilang, gejala-gejalanya itu sebagian besar memang tidak ada gejala pada saat stadium awal. Tapi ada misalnya kalau lanjut ya, ada nyeri panggul, terus jadi haidnya nggak teratur, nyeri pada saat berhubungan, terus perdarahan, itu bisa terjadi kapan aja. Terutama keputihan. Keputihan itu menjadi salah satu gejala yang awal yang bisa timbul kalau keluar keputihan atau keluar cairan encer dari jalan lahirnya, ya. Nah, kalau misalnya dia udah bercampur sama darah dan sama kayak nanah, nah itu berarti udah suatu pertanda yang kurang bagus ya ibu-ibu, ya. Nah, ini faktor-faktor nih yang meningkatkan resiko. Jadi aktivitas seksual terlalu dini itu misalnya pada saat pubertas. Nah, anak sekarang pubertas itu udah usia 12 tahun, bahkan udah pubertas. Ada yang di bawah 12 tahun, 11 tahun. Terus yang kedua, berganti-ganti pasangan seksual. Nah, ini juga nggak boleh. Ini harus ditekankan. Jadi bukan hanya si perempuannya, bahkan si prianya juga harus ya. Jadi sangat disayangkan kalau perempuannya setia sama pasangannya, ternyata si pasangannya itu laki-lakinya yang tidak setia. Jadi dia yang gonta-ganti pasangan, jadi dia bisa membawa si virus itu ke pasangan perempuannya. Ya. Merokok juga jangan, karena itu ada zat nikotin yang dapat menyebabkan bertambah cepat tuh kerusakannya ya. Dan gangguan sistem kekebalan tubuh, ya misalnya ada orang HIV, nah itu juga akan lebih cepat pertumbuhan kankernya. Ya. Terus jumlah melahirkan anak. Kenapa? Karena kalau setiap kali kita melahirkan secara normal, itu kan akan terjadi robekan. Bahkan sebelum melahirkan pun pada saat hamil, itu terjadi perubahan-perubahan di mulut rahim yang membuat dia lebih rentan untuk terkena si virus ini. Ya, apalagi pada saat melahirkan secara normal, kemungkinan ada terjadi robekan. Nah, pada saat terjadi robekan di mulut rahim itu, si tadi yang saya bilang, selama kalau lapisannya masih bagus, dia masih tidak bisa tuh dimasukin sama virus. Ternyata kalau memang ada terjadi robekan, akan lebih mudah untuk si virus itu masuk ke dalam aliran darah dan ke dalam sel kita ya. Gitu. Lalu yang keenam ini adalah minum pil KB lebih dari 5 tahun. Ya, jadi kalau misalnya kita udah minum pil KB atau misalnya menggunakan suatu alat kontrasepsi yang dalam jangka panjang, sebaiknya dikonsultasikan lagi ke dokter kandungannya. Jadi masih amankah atau enggak? Atau misalnya harus ganti lainnya. Ya. Nah, ini sekedar gambaran mengenai kanker serviks, paling banyak mengenai usia ternyata 6 sampai 55 tahun. Nah, ini kira-kira kenapa ya? Tadi seperti yang saya bilang. Jadi untuk mendiagnosa suatu kanker serviks itu dan perjalanannya lumayan panjang, bisa sampai 15 tahun. Ya, jadi kalau kita ambil 55 tahun kurang 15 aja, itu berarti dia kemungkinan dia terinfeksi di usia 40 tahun gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan terdiagnosa kanker serviks di usia 40 tahun, kemungkinan ya dari sebelumnya, dari 15 tahun sebelumnya, itu dia udah ada sebetulnya si virus itu. Gitu ya. Dan ingat kalau udah terjadi kanker serviks, ya udah berarti mulut rahimnya itu dia nggak bisa balik lagi tuh bentuknya seperti normal, itu udah nggak bisa. Karena kalau udah jadi kanker, itu treatmentnya pasti akan berbeda. Ya. Nah, ini sekedar gambaran virus HPV yang tadi saya bilang ya, untuk kutil kelamin ini gambaran kutil kelamin ya. Jadi
timbul tuh kayak daging kulit lebih ya, dan biasanya menyebabkan rasa gatal. Dan kutil kelamin ini bisa menular, ya, dia sangat mudah sekali untuk ditularkan. Ya. Nah, cara mendiagnosanya pun juga gampang. Jadi ibu-ibu sekalian juga bisa tuh lihat di rumah gitu ya. Itu bisa dilakukan pengamatan langsung untuk mendiagnosa. Tapi kalau misalnya bingung, sebaiknya langsung konsultasi ke dokter kandungan. Ya. Dan bisa muncul kembali karena namanya virus ya. Jadi virus itu masih ada dalam tubuh. Jadi pada saat tubuh kita lemah, sistem imun kita turun, nah itu bisa juga tuh. Jadi kutil kelamin sering muncul kembali walaupun setelah pengobatan. Karena virus HPV masih ada di dalam tubuh. Dapat mengenai alat kelamin anus dan perineum. Perineum ini adalah daerah di antara bibir vagina dan anus ya. Jadi di tengah-tengah. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah, ini untuk laki-laki juga bisa. Jadi kanker penis, kanker anus itu juga bisa ya. Nah, ini pencegahannya. Pencegahannya bisa ada primer, bisa ada sekunder. Ya, yang primer itu vaksin. Yang tadi saya bilang vaksin ini mulai booming pada saat tahun 2000-an. Dan pencegahan sekunder ini deteksi dini. Gimana cara mendeteksinya? Nanti bisa dengan pap smear yang tadi yang udah sempat kita bahas tadi ya di awal ya. Jadi vaksinasi membantu memberikan perlindungan terhadap kanker serviks. Dan vaksinasi ini direkomendasikan tanpa melihat aktivitas seksual seseorang atau paparan sebelumnya terhadap si virus. Dan direkomendasikan juga untuk pasien yang positif pada tes HPV-DNA. HPV-DNA ini adalah salah satu tes yang dilakukan pada saat di pap smear nantinya. Ini caranya melawan virus HPV adalah vaksinasi. Ya, vaksinasi ini bisa 3 kali suntik ya pemberiannya dalam 6 bulan. Jadi suntikan pertama itu di bulan sekarang. Suntikan dosis kedua itu diberikan 1-2 bulan dari sekarang. Lalu suntikan ketiga dilakukan di bulan ke-6 ya dari sekarang. Nah, vaksinasi ini untuk dilakukan seumur hidup ya. Jadi nggak perlu nanti diulang-ulang lagi. Jadi kalau udah divaksin nggak perlu diulang lagi. Meskipun berapa usianya ya. Nah, dari sekarang targetnya adalah anak-anak berusia dari 9 tahun itu udah bisa divaksin ya. Anak-anak perempuan itu udah boleh divaksin. Jadi kalau yang punya cucu atau anak yang usianya 9 tahun itu udah boleh divaksin. Yang untuk anak usia 9 sampai 14 tahun itu hanya 2 kali ya. Setelah 14 tahun 3 kali dosisnya. Oke. Nah, untuk yang kelompok seksual aktif gimana? Boleh divaksin kalau sudah di pap smear ya, atau misalnya dilakukan tes IVA. Tes IVA dilakukan di dokter kandungannya ya. Gitu. Tapi kita lebih populer dengan pap smear karena lebih akurat pap smear ya. Dan dapat diberikan sampai usia 55 tahun ya untuk vaksinasi. Gitu. Jadi yang sebelum 55 tahun masih boleh untuk divaksin. Nah, ini tadi ya cara deteksi dini dengan pap smear dan tes IVA. Sama aja. Ini pap smear sekedar gambaran ya untuk semua. Jadi ini kita memasukkan alat dari vaginanya nanti untuk di swab. Sama lah kayak sekarang kan kita swab hidung kan. Nah, ini di swabnya di mulut rahimnya. Itu. Jadi tekniknya sebetulnya gampang seperti di swab aja. Cuman letaknya yang di dalam. Jadi nggak bisa kita asal colok masuk, itu nggak bisa. Jadi memerlukan alat dan tindakan khusus ya. Gitu. Nah, pap smear ini yang tadi ditanyakan untuk siapa? Pap smear ini boleh untuk setiap wanita 3 tahun setelah mempunyai hubungan seksual yang pertama, lalu dilakukan tiap 3 tahun. Nah, ini yang tadi saya bilang untuk usia 21 sampai 65 tahun ya. Dan kalau udah usia lebih dari 65 tahun udah nggak perlu lagi bila hasil-hasil yang sebelumnya normal. Ya, kalau udah 3 kali normal berturut-turut ya. Kalau tiap 3 tahun berarti kan udah 9 tahun tuh. Nah, kalau normal ya udah berarti udah nggak usah untuk di pap smear lagi. Tapi harus dilihat kalau misalnya ada gejala keputihan, nah itu dikontrol dulu, ya, dikontrol lagi. Ini syaratnya tidak sedang keluar darah, tidak sedang mens ya. Terus 2 hari sebelum pemeriksaan tidak boleh melakukan berhubungan seksual, memasukkan benda apapun, misalnya pembersih itu ke dalam vaginanya. Oke, ini slide terakhir saya. Jadi lebih baik mencegah ya daripada nanti kita
tunggu sampai misalnya udah terjadi kanker, karena itu udah terlambat sekali. Padahal kita diberikan waktu sampai belasan tahun untuk mendeteksi si kanker serviks ini. Jadi mengobati jauh lebih mahal daripada mencegah. Tadi cara pencegahannya dengan vaksinasi dan deteksi rutin, salah satunya pap smear. Terima kasih. Selamat siang. Wah, terima kasih Dokter Kevin. Waduh, pemaparannya nih lengkap, komplit semua ini dari ibu-ibu. Ini komplit banget ya. Berarti kita kalau mendengar ini jelas banget. Nah, sekarang waktunya next sesi adalah kita mau sesi pertanyaan. Ibu-ibu siapkan semua pertanyaan, boleh dengan di mic juga boleh ditulis juga boleh. Tapi sebelumnya kita mau menjalankan persembahan dulu. Kita siapkan hati kita semua untuk persembahan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang berjaya, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib tak kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa persembahan. Tutup mata, mari berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan ini sekali lagi kami sangat berterima kasih Tuhan untuk semua kesehatan dan berkat-berkat yang sudah kami terima sampai saat ini. Dengan hati yang gentar dan kami bersyukur, kami mau belajar mengembalikan berkat yang sudah kami terima. Biarlah semua itu Engkau pakai untuk pelayanan-Mu saja Tuhan. Kami mau serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Sesi pertanyaan kita mulai. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Lisa. Jadi kita siapkan semua pertanyaannya. Silakan Lisa. Mic-nya Lisa belum. Iya, Nah. sekali lagi kami dari Komisi Wanita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kevin yang sudah memberikan satu penjelasan, satu paparan begitu tentang kesehatan ya, khususnya di dalam kanker serviks ya dokter. Terima kasih. Dokter, tiba saatnya kita akan waktu untuk sesi tanya jawab. Saya akan coba memandu untuk sesi tanya jawab ini. Nah, untuk ibu-ibu yang sudah mendengarkan sesi penjelasan dari Dr. Kevin, mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya. Ya, saya persilakan. Mungkin bisa di dalam kolom chat yang ibu-ibu bisa lakukan lewat handphone atau lewat laptop masing-masing, atau mau langsung berbicara lebih afdol katanya, langsung dengan bertanya dokternya, dipersilakan. Tetapi sambil menunggu ibu-ibu yang mungkin mau bertanya, saya ada pertanyaan nih dok. Pertanyaannya seperti ini. Benarkah adanya gumpalan darah saat kita menstruasi itu secara berkala atau mungkin nggak setiap kali ya, waktu saat wanita itu menstruasi keluar darah yang seperti gumpalan itu loh dok, adalah indikasi kanker serviks tuh dok? Ya, Terima kasih Bu Lisa pertanyaannya. Iya. Susah nih pertanyaannya nih. Nah ini sering banget dialami oleh para wanita. Jadi salah satu gejala yang paling sering yang saya temui di praktek adalah perdarahan yang keluar misalnya pada saat mens ataupun nggak mens, tapi keluarnya banyak tuh.
Sebenarnya untuk perdarahan yang kita sebut perdarahan pervaginam, jadi perdarahan yang keluar dari jalan lahir ya, itu nggak harus selalu kanker serviks, nggak harus. Tapi tadi yang saya bilang, kalau kanker serviks udah menjadi kanker, kalau kita bicara kanker kan ada stadiumnya. Pada saat dia udah stadiumnya udah lumayan tinggi, udah stadium 2, stadium 3, itu memang bisa bercampur dengan darah tuh. Jadi darahnya udah bisa datang kapan aja. Bahkan sedang tidak menstruasi pun dia bisa keluar darahnya yang memang banyak. Apalagi kalau misalnya udah stadium 3, tadi udah disertai dengan lendir cairan yang berbau. Masalahnya kalau baru dari stadium 1 atau misalnya tadi yang di rentang waktu 3 sampai 17 tahun yang misalnya baru terjadi kerusakan-kerusakan kecil lah yang sebelum terjadi kanker, itu sebetulnya nggak ada gejala. Gejala yang paling sering adalah keputihan sebetulnya, Bu. Jadi nggak usah khawatir kalau mengalami perdarahan yang banyak, itu belum tentu terjadi kanker serviks. Itu kemungkinan bisa ada miom, ada kista, ada polip, itu juga bisa. Nah, itu akan penanganan yang berbeda lagi. Karena kalau miom, kista, dan polip itu bukan kanker, ya. Dan itu berbeda penanganannya. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau mengalami seperti itu, sebaiknya langsung berobat aja, langsung kita cari tahu. Gitu. Iya. Itu Bu Lisa. Oke. Berarti gumpalan darah itu maksudnya tidak pasti lah ya bahwa gumpalan itu menjadi satu indikasi menjadi kanker serviks ya, Dok ya. Iya. Iya. Iya, jadi Boleh ibu-ibu bertanya harus nih, Dok? Saya mau bertanya yang pertama. Iya, silakan Cilole. Dokter, tadi kan dokter bilang itu keputihan itu. Kalau misalnya orang ada keputihannya sampai misalnya dia berlendir lalu banyak dan berbau ya, itu gejala-gejala awal, stadium-stadium awal kali kanker serviks itu. Menurut dokter gimana? Iya. Ibu Lolan. Untuk keputihan kan sering juga nih dialami. Jadi yang paling banyak dialami oleh wanita keputihan sama perdarahan yang nggak teratur gitu. Jadi seringkali jadi si wanitanya tuh bingung, si perempuan ini bingung. Sebetulnya ini keputihan normal atau enggak? Ini menstruasinya normal atau enggak gitu. Ternyata udah jadi udah mau ada kerusakan, udah ada virusnya gitu. Itu yang makanya kita selalu tekankan untuk mendeteksi secara dini. Gitu. Kalau misalnya ada keputihan, tidak semua keputihan sebetulnya itu mengarah ke kanker serviks. Jadi tadi ya, keputihan itu pertama bisa disebabkan virus. Virus itu memang yang salah satunya bisa menyebabkan kanker serviks. Yang kedua, keputihan yang nggak normal itu adalah disebabkan oleh bakteri. Jadi si virus dan bakteri itu berbeda. Yang penyebab ketiga kemungkinan disebabkan oleh jamur. Nah, itu juga bukan virus. Jadi kalau misalnya jamur atau bakteri, itu berarti tenang aja. Itu berarti bukan virus. Dan bisa diobati. Dan gejalanya pun berbeda. Jenis keputihannya pun bisa berbeda. Jadi ada keputihan yang campur warna lampu lalu lintas gitu kan. Ada merah, kuning, ada hijau. Nah, itu tuh nggak boleh. Itu kemungkinan bisa dari bakteri. Tapi kalau keputihannya yang bikin gatel, terus bikin kita garuk-garuk, terus cat nyeri, nah itu bisa gara-gara jamur. Biasa kan kalau kita tahu itu jamur kan dia tumbuh di tempat yang lembab ya. Dan kalau area kewanitaan itu biasanya tergantung, misal ada yang orang pakai ditutupnya lebih ketat gitu, suka pakai celana yang ketat dan tidak menyerap keringat. Nah, itu bisa menimbulkan suasana yang lembab. Nah, semakin lembab itu jamurnya lebih suka tuh nunggu di situ. Itu. Baik, Dok. Thank you. Lanjut, please. Ya. Oke, dokter, ada lagi pertanyaannya. Apakah vaksin kanker serviks ini bisa diberikan kepada wanita yang sudah menopause atau sudah hampir 10 tahun tidak berhubungan seksual? Iya. Apakah perlu pasmir dan vaksin kanker serviks? Ya. Itu pertanyaannya, dokter. Ya, makasih. Jadi untuk pertama ya kita pap smear dulu ya. Jadi tadi kalau untuk pap smear itu boleh dilakukan kapan aja pada saat sudah berhubungan seksual ya. Kalau sudah berhubungan 3 tahun setelahnya sudah boleh tuh untuk di pap smear. Tadi tujuan pap smear adalah untuk screening. Jadi screening untuk mendeteksi apakah
ada si virus itu atau bukan. Ya, itu bisa dilakukan setiap 3 tahun sekali sampai usia 65 tahun. Ya, jadi untuk yang sampai usia 50 tahun masih boleh untuk di pap smear. Tapi kalau udah lebih dari 65 tahun gimana? Tergantung hasil dari 10 tahun terakhirnya. Jadi kan itu tiap 3 tahun tuh di pap smear. Nah, kalau udah 3 kali normal, ya udah nggak perlu lagi pap smear. Tetapi misalnya dia udah umur 67 atau 70, terus ada keluhan seperti keputihan, gatal, nah itu harus diperiksa. Kemungkinan untuk bisa di pap smear masih bisa. Nah, yang kedua, untuk vaksinasi. Kalau vaksinasi itu udah boleh dilakukan untuk anak-anak perempuan yang berusia 9 tahun. Itu udah bisa dilakukan sampai kapan aja, sampai usia 55 tahun. Ya, jadi untuk ibu-ibu yang berusia di bawah 55 tahun itu masih boleh direkomendasikan malah untuk divaksin. Nah, vaksinnya itu tadi yang saya bilang dari 9 tahun sampai 14 tahun itu hanya 2 kali penyuntikan. Ya, di bulan sekarang sama 6 bulan kemudian. Tetapi kalau sudah anaknya udah lebih dari 14 tahun gimana? Sama, jadi 3 kali seperti orang dewasa. 3 dosis jadinya. Jadi dalam 6 bulan itu dilakukan 3 kali. Sekarang, terus 2 bulan dari sekarang, dan bulan ke-6. Vaksinnya itu tetap sama. Misalnya anak umur 9 tahun dia cuma 2 kali. Itu tetap sama untuk seumur hidup. Karena sampai sekarang penelitian menyatakan bahwa anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun, yang 9-14 tahun, itu ternyata imunitasnya masih lebih bagus tuh. Jadi mereka hanya butuh 2 kali dan masih mempunyai efek yang protektif untuk seumur hidupnya. Jadi masih belum diperlukan untuk di booster. Kayak COVID ini kan kita baru untuk nakes kan booster ketiga tuh. Jadi masyarakat umum baru 2. Nah, sama juga gitu. Jadi usia 9-14 tahun itu baru 2 kali aja udah cukup sebetulnya. Gitu, Bu. Oke, dokter. Thank you untuk penjelasannya. Ya. Semoga yang bertanya ya, kalau masih kurang jelas nanti bisa WA langsung dengan dokter. Boleh nggak, dokter? Boleh. Oh, boleh. Nah, saya udah buka tuh, ya. Ya, selanjutnya nih dokter, masih ada lagi nih. Iya, banyak nih. Dokter, kalau soal sesi kesehatan, ibu-ibu semangat dulu dokter bertanya. Banyak Bagus. kolom chatnya. Nah, saya akan bacakan lagi ya nih dok ya. Ini ada di kolom chat ya. Saya mau bertanya dokter. Tadi di slide-nya dokter bagikan cara untuk deteksi dini kanker serviks. Adalah dengan pap smear yang pertama, yang kedua dengan IVA. Apakah itu IVA dan bagaimana prosedurnya? Terima kasih dokter. Iya. Makasih. IVA ini bukan artis ya. Oh bukan. Iya betul. Jadi IVA itu adalah inspeksi melalui asam asetat. Ya, jadi kita lihat. Jadi sama tadi kita masukkan alat gitu ya, sama kayak di pap smear. Kalau ibu-ibu pernah di pap smear itu kan kita masukkan alat tuh, kita buka untuk lihat serviksnya. Ya, karena serviks itu kan terletak di dalam. Gitu. Nah, kalau bedanya tadi kalau di pap smear itu kan kita swab sama kayak kita di swab hidung ya. Kita cuma swab sekali udah gitu. Kalau IVA itu kita menyemprotkan asam asetat kayak asam cuka lah gitu. Semacam asam cuka gitu ya, tapi memang kadarnya berbeda. Jadi disemprotkan di mulut rahimnya. Gitu. Kita ada alat semprot, terus nanti kita lihat, kita diemin dulu sekitar 1 menit ya. Terus kita lihat tuh si serviksnya. Kalau tadi kan ada gambar serviks yang bulat kayak donat warnanya pink, mulus ya. Nah, ini apakah dia ada perubahan nggak warnanya jadi putih? Gitu. Itu untuk mendeteksi bahwa adanya kerusakan-kerusakan di dinding si serviksnya itu. Tujuannya sama untuk melihat apakah ada potensi kerusakan atau enggak. Nah, kalau misalnya ada kerusakan gimana? Tetap nanti akan di pap smear. Biasanya IVA ini dilakukan pada saat pada daerah-daerah atau layanan kesehatan yang memang tidak ada layanan pap smear. Karena kalau pap smear itu kan kita membutuhkan laboratorium khusus ya untuk mendeteksi apakah ada virus atau ada kuman pakai mikroskop. Tapi kalau IVA kan kita cuma pakai mata telanjang aja untuk melihat perubahan-perubahan di serviksnya itu. Gitu, Bu. Iya. Berarti dok, IVA itu mungkin tadi kan dokter bilang jika bukan rumah sakit kali ya, IVA itu mungkin adanya di tingkat kebidanan kali ya.
atau di puskesmas kali dok ya? Ya, bisa. Oh gitu ya. Oke, Ya. dok, ada lagi nih dok, lanjut. Seberapa efektif cairan pembersih organ kewanitaan? Apakah harus memakai cairan itu atau bisa juga dengan sabun? Nah, Hmm. ini juga banyak nih. Nanti kalau saya jawab nanti ini nih kayaknya penjualan pembersih kewanitaan berkurang nih kayaknya omset. Enggak ya, jadi tidak disarankan untuk memakai pembersih-pembersih seperti itu. Ya, kalau tidak ada keluhan apa-apa, nggak ada keputihan, semua baik-baik aja, nggak perlu pakai yang seperti itu ya. Cukup bersihin pakai air mengalir aja. Ya, kalau iklannya Aqua kan air mengalir sampai jauh ya. Nah, karena ini Betul. juga pakai air mengalir aja, dan yang penting dikeringkan sampai kering. Ya, jangan habis dibersihkan gitu ya, pakai tisu basah terus udah nggak dikeringkan lagi, terus langsung dipakai celana. Nah, itu nanti jadinya lembab. Nah, itu yang biasa merubah pH vaginanya. Yang kalau kita sempat dengar pH vagina, jadi vagina itu mempunyai keasaman tertentu sehingga itu menjadi mekanisme pertahanan tubuh supaya pada saat kuman masuk dia melawan. Salah satu contohnya dengan keputihan. Jadi keputihan itu kadang-kadang bisa normal tuh. Jadi bisa normal sebagai hasil bahwa oh ini nih kuman-kumannya udah dikeluarin lagi gitu. Nah, kalau kita memakai pembersih kewanitaan yang terlalu lama, itu bisa merusak pH vagina. Jadi yang tadi flora normal, jadi kuman-kuman yang baik di dalam vagina itu, nah itu bisa terusak tuh gara-gara si pembersih kewanitaannya itu. Akhirnya keputihannya tambah banyak. Itu yang seringkali banyak banget ya pasien-pasien yang datang ya gara-gara itu, dok saya pakai pembersih rajin banget kok, saya tiap mandi pakai 3 hari sekali. Nah, yang ada tambah rusak gitu kan. Jadi jangan. Jadi kalau nggak diindikasikan oleh dokternya, sebaiknya jangan dipakai untuk jangka panjang ya. Kalau misalnya 1 minggu sekali itu masih nggak apa-apa. Atau pada saat datang bulan gitu menstruasi mau pakai itu boleh. Tapi jangan dipakai secara rutin. Oh, oke, thank you dokter. Berarti kita nggak boleh sembarangan juga ya dok ya untuk Jangan. memakai cairan pembersih wanita ya. Ya, Betul. ibu-ibu yang pakai, kita mulai hari ini kita stop, kita pakai sesuai dengan aturan dokter. Terima kasih dokter. Selanjutnya nih dokter. Tadi kan dokter dalam dalam makalahnya dokter bilang bahwa tertulis bahwa usia 55 itu batas vaksin ya untuk Ya. kanker serviks. Nah, ini ada pertanyaan nih dok. Ada satu rekan pergi ke dokter Singapura, senior nih dok. Nah, saya nggak perlu sebut nama ya, kayaknya kurang etis gitu loh. Nah, ibu ini membawa anaknya di dalam usia 26 tahun loh dok. Tapi justru dokter itu bilang kurang efektif untuk melakukan vaksin untuk kanker serviks. Nah, bagaimana nih pendapat dokter? Iya. Kembali lagi dari rekomendasi yang ada, rekomendasi internasional yang ada menyatakan bahwa untuk vaksinasi itu sudah boleh dilakukan tadi dari sedini mungkin bahkan. Gitu. Jadi nggak ada masalah untuk efektivitasnya. Bahkan sangat disayangkan kalau misalnya anaknya tadi berusia 26 tahun, terus dia sudah pernah berhubungan seksual dan dia belum divaksin, itu akan kemungkinan terpapar terhadap virusnya kan sudah ada. Gitu. Karena untuk vaksinasi ini adalah untuk mencegah. Sama lah kayak vaksin-vaksin yang lain gitu. Vaksin ini untuk mencegah, preventif. Jadi vaksin ini bukan pengobatan. Jadi jangan dipikir bahwa vaksin ini adalah pengobatan untuk kanker serviks. Itu salah ya. Jadi vaksin itu untuk pencegahan supaya pada saat kita divaksin tubuh kita tuh udah membentuk antibodi, udah ada tentaranya. Jadi pada saat si virus itu masuk, itu tubuh kita udah bisa ngelawan. Jadi tubuh kita udah kenal nih. Beda dengan orang-orang yang belum pernah divaksin, terus dia terpapar, masuklah terinfeksi si virus itu. Tubuhnya belum mengenal. Nah, itu yang membuat si vaksin itu tidak efektif lagi. Jadi ketika kita sudah pernah terpapar sama virus, itu vaksin itu menjadi kurang efektif. Gitu. Kurang efektif dalam hal apa? Kurang efektif dalam hal menciptakan daya tahan tubuh, menciptakan tentara-tentara dalam tubuh kita. Gitu. Oke. Berarti di dalam usia ke-26 itu juga seharusnya boleh divaksin ya, Dok ya?
Boleh. Ya, karena vaksin itu bukan pengobatan ya, tapi Betul. cara untuk mencegah ya dokter ya. Ya. Oke, terima kasih nih banyak dokter nih untuk penjelasannya. Dokter, Semu, saya mau tanya dulu nih, waktunya kira-kira bagaimana nih Semu? Karena pertanyaannya udah cukup banyak, tapi masih ada sih Semu kalau misalnya memang waktunya masih Nggak diperbolehkan. apa-apa sih, nggak apa-apa. Nggak Silakan, apa-apa ya? silakan. I- Iya. Iya. Ibu-ibu yang masih mau bertanya, boleh bertanya ya. Dok, saya mau tanya. Ini ada pertanyaan dari rekan. Gini loh, setiap wanita itu kan biasanya kan setelah dia mengeranjak dewasa, dia terjadilah menstruasi ya. Nah, tetapi ada anaknya itu sampai umur 28 dia nggak pernah mengalami menstruasi. Nah, itu kenapa tuh, Dok? Ya. Nah, ini ada yang namanya amenorrhea primer. Jadi itu amenorrhea primer bisa gara-gara hormon. Kita harus cek lagi tuh. Harus cek organ-organ kewanitaannya. Apakah dia punya rahim atau enggak? Salah satunya itu. Jadi ada beberapa kondisi yang memang ternyata seorang perempuan itu tidak mempunyai rahim. Dia cuma punya indung telur sama liang vagina. Itu dia punya. Tapi tidak punya rahim. Sehingga dia tidak akan pernah bisa menstruasi. Itu ada beberapa penyebab juga yang lainnya, misalnya selaput darah. Selaput darahnya itu ternyata tertutup gitu. Kan kalau yang kita tahu selaput darah itu kan dia ada rongganya kan ya. Jadi darah masih bisa keluar lewat situ. Jadi selaput darah itu bentuknya juga macam-macam. Gitu. Konsistensinya, kekenyalannya itu juga macam-macam sebetulnya. Jadi ada orang yang sangat kenyal atau ada orang yang keras juga tuh selaput darahnya. Jadi kalau yang misalnya kenyal pada saat dia berhubungan jadi nggak ada yang darah yang keluar, itu juga bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya selaput darahnya itu dia tertutup semuanya, berarti kan darah udah nggak bisa keluar. Darah menstruasi itu nggak bisa keluar dan terkumpul di dalam. Akhirnya jadi dia masuk lagi tuh ke rahim darahnya. Akhirnya karena semakin banyak dia nggak bisa keluar, akhirnya dia tertampung di rahim. Efeknya apa? Biasanya rahimnya nanti akan membesar dan dia akan merasakan nyeri tuh di perut bagian bawah. Itu bisa dideteksi, kedua hal tersebut bisa dideteksi dengan USG sebetulnya. Jadi USG aja yang paling gampang. Jadi itu beneran harus diperiksa karena udah umur 20-an ya, udah 28 tahun kalau nggak salah. Gitu. Dok, lanjut nih Dok dengan pertanyaan. Seandainya dia tidak pernah mengalami menstruasi, apakah dia juga akan bisa kena kanker serviks? Tergantung. Kalau dia ada mulut rahimnya, ada serviksnya, dan dia pernah berhubungan seksual, ya berarti dia masih bisa terkena kanker serviks. Dia kan nggak ada, misalnya dia cuma nggak ada rahimnya ya, dia nggak ada rahimnya tapi dia ada mulut rahimnya, itu juga ada beberapa kasus yang seperti itu. Gitu. Jadi dia tidak mens, tapi dia bisa juga kena kanker serviks. Intinya semua wanita yang mempunyai serviks itu bisa berpotensi kena kanker serviks. Tapi kalau memang tidak punya serviks, ya nggak mungkin kena kanker serviks kan. Betul ya Dok. Betul. Makin seru nih Dok, udah jam 3 makin seru Dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi nih Dok. Ya, sampai saya dikasih sinyal-sinyal sama Semu Winnie stop, baru saya stop Dok. Dok, Ya, ada monggo. lagi yang bertanya, wanita yang sudah mengangkat rahim, apakah masih perlu dipasmir, Dok? Ya, betul. Ini juga banyak yang nanya ya. Nah, sekarang teknik pengangkatan rahim itu kita harus tahu dulu. Jadi ibu-ibu yang udah diangkat rahimnya, nanti tolong ditanyakan ke dokternya yang dulu. Rahimnya diangkat semua atau mulut rahimnya nggak diangkat, ditinggal. Jadi cuma rahimnya yang diangkat. Itu karena berbeda. Jadi kalau rahimnya dan mulut rahimnya sudah diangkat, berarti dia udah nggak perlu dipap smear sebetulnya. Kalau mau dipap smear pun dipap smearnya di dinding vaginanya. Jadi bukan di mulut rahimnya karena mulut rahimnya udah diangkat. Iya. Gitu. Pada umumnya kalau misalnya sudah tidak ada mulut rahimnya, udah tidak ada serviksnya, jadi kita udah nggak bisa pap smear lagi. Gitu. Kita hanya mendeteksi aja, kita lihat aja. Pakai mata telanjang bisa lihat. Gitu. Karena tadi ya jangan lupa bahwa tadi virus itu HPV, dia selain menyebabkan kanker serviks, dia juga bisa menyebabkan kanker di vaginanya. Itu juga bisa.
Hmm. Oh, iya. Oke, thank you dokter. Ya. Dokter, ini ada kelanjutannya nih dok. Ya. Pertanyaannya mengenai tadi cairan pembersih vagina, ya kalau pakai Sebamed untuk menopause, untuk ibu yang sudah menopause juga nggak boleh atau memang bagaimana? Iya. Tapi ada namanya Sebamed menopause. Enggak, saya ini bukan untuk brand tertentu ya. Jadi kalau tergantung dia tujuan memakainya apa gitu. Kalau dia tujuan makainya hanya untuk supaya nggak apa-apa dok, saya cuman kebiasaan aja gitu kan, itu nggak perlu gitu. Karena ada beberapa orang yang memang udah biasa dan kalau nggak pakai merasa nggak bersih gitu. Nah Ya, itu sebetulnya memang tidak disarankan ya. Jadi kita pakai air mengalir dan pakai sabun biasa aja juga nggak apa-apa gitu. Cuman ya ada beberapa yang kan area kewanitaan itu kan kulitnya tipis tuh, dan apalagi sudah menopause kan lebih sensitif gitu. Jadi takutnya biasa pakai sabun-sabun yang biasanya itu dapat menyebabkan iritasi. Nah, sebetulnya ada beberapa sabun, ada beberapa pembersih yang memang bukan seperti pembersih kewanitaan, jadi memang cuma buat membersihkan aja gitu, dan nggak perlu dipakai sampai masukin ke dalam, itu nggak, jangan ya. Jadi jangan dusing itu dimasukin ke dalam, disemprotin ke dalam, itu nggak boleh. Jadi kalau mau pakai di bagian luar aja itu masih nggak apa-apa. iya. Thank you dok. Ini sih ada pertanyaan. Dia bilang kalau pakai sabun biasa perih dok. Iya kan? Perih katanya. Nah, jadi mungkin ya ibu-ibu kalau mau membersihkan itu jangan terlalu sampai dimasukkan, tetapi di area ya dokter, Di luar pinggirannya aja. aja waktu kita benar kata dokter, pakai air mengalir, ya supaya nggak perih. Ya. Thank you Iya, dokter sama. untuk segala penjelasannya ya, untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin saya akan mengakhiri kali ya Semu ya, karena Iya. sudah cukup waktunya ya untuk kita memberikan istirahat lah buat buat dokter sudah menjawab semua pertanyaannya. Mungkin ibu-ibu masih ada pertanyaan, boleh nanti disimpan dulu pertanyaannya, nanti akan mungkin dipertanyakan kembali lewat para pengurus yang kenal juga nggak apa-apa ya Semu ya. Nanti kita bisa pertanyakan lagi kepada dokter Kevin. Ya dokter? Karena biasanya ibu-ibu kalau soal beginian suka dokter bertanya gitu. Kan kalau kita langsung ke dokter langsung kayaknya kurang bagaimana ya dok? Biasanya ibu-ibu begitu dok. Iya, terima kasih ya ibu-ibu sekalian. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan satu pengumuman dari Komisi Wanita. Ya, saya persilakan untuk di-share slide. Ya, ibu-ibu sekalian, kami dari Komisi Wanita ya mau mengingatkan kembali bahwa mulai bulan Oktober 2021 bulan ini ya, segala persekutuan Komisi Wanita akan dimulai jam 2. Biasanya jam 10.30, tetapi kita akan mulai bulan Oktober itu jam 2. Jadi ibu-ibu tolong memperhatikannya. Kenapa kita mempertimbangkan waktunya kita rubah itu, yaitu kalau jam 10.30 mungkin ibu-ibu ya masih ada yang sibuk. Satu, yang kedua mungkin anak-anak ada sekolah jadi internetnya dipakai. Kita selalu memikirkan yang terbaik buat ibu-ibu ikut di dalam persekutuan Komisi Wanita. Ya, slide selanjutnya. Iya, jangan lupa ibu-ibu Jumat depan tanggal 22 Oktober jam 2 juga kita akan ada persekutuan online dengan tema perlakuan yang adil yang akan dibawakan oleh Lause Abadi, Guru Injil Lause Abadi ya. Jadi saya persilakan untuk ibu-ibu boleh mempersiapkan hati dan waktu ya untuk ikut di dalam persekutuan Komisi Wanita untuk Jumat yang akan datang. Ya, sebelum kita tutup acara kita ini, kita ada sesi foto dokter buat kenang-kenangan. Ya, saya minta untuk Lause Ria yang akan
memandu kita untuk foto. Saya juga mengharapkan untuk seluruh para ibu-ibu boleh membuka kameranya. Iya, kita sama-sama kita foto. Iya. Masih ada yang belum? Iya. Ada lagi? Udah semua belum Lausa yang buka kamera? Ibu Feni. Lausa sendiri loh di sini. Oh, sendiri ya? Dokter sendiri yang cowok. Ya. Ya, senyum semuanya. Ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 slide ya, Ibu-ibu. Tahan senyumnya. Masih banyak yang belum buka kameranya. Boleh dibuka ya. Masih banyak yang belum buka. Silakan dibuka kameranya. Sepertinya Dokter Yani masuk loh, baru nih. Ya, silakan Ibu-ibu buka kameranya. Ini di slide kedua masih banyak yang belum buka kameranya. Ya, saya tunggu sebentar ya, Ibu-ibu. Boleh dibuka kameranya? Dokter Yani ikut foto dong. Iya dong. Mana Dokter Yani? Dokter. Mungkin ada di slide berikutnya kali. Oke ya, saya ambil slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Masih banyak yang belum buka kameranya. Ibu-ibu. Ya, 1, 2, 3. Oke. Sudah sih, meskipun masih banyak yang belum buka kameranya. Sudah ya? Iya. Atau mau diulang lagi? Apa-apa, nggak bisa dipaksa gitu. Diulang sekali lagi ya. Iya, oke. Soalnya nih ada yang baru masuk juga. Oke. Ya. Slide pertama, gaya bebas kan mungkin? 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua ya. Masih banyak yang belum buka kamera. Ditunggu, Ibu-ibu. Ya, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir ya. Satu, 2, 3. Ya, saya persilakan. Iya. Terima kasih Lose Lydia yang sudah membantu. Sebelum kita masuk di dalam doa penutup ya, sekali lagi saya mewakili para pengurus Komisi Wanita GKY Pluit mengucapkan terima kasih kepada Dr. Kevin ya sekali lagi, dan para peserta juga mengucapkan terima kasih untuk penjelasan tentang kesehatan bagi yang sungguh berguna bagi kita ibu-ibu ya. Dokter, kiranya Tuhan memberkati pelayanan dokter ke depannya, boleh menjadi satu kemuliaan dan boleh menjadi satu penerus untuk ibu-ibu itu semakin sehat. Terima kasih ya dokter ya. Selanjutnya kita masuk di dalam doa penutup. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Betty sebagai ketua dari Komisi Wanita untuk pimpin di dalam doa penutup. Ya, mari Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita masuk di dalam doa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, Allah yang beranugerah, dalam penyertaan-Mu dan atas pertolongan serta pimpinan-Mu ya Tuhan, Persekutuan Komisi Wanita GKY Pluit pada siang hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Dan kami yang hadir sungguh sangat diberkati melalui hamba-Mu, Dr. Kevin, yang sudah menyampaikan ceramah kesehatan tentang kanker serviks yang begitu jelas dan menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan, Engkau mau memakai Dr. Kevin, dan kami juga berdoa kiranya Tuhan akan terus memimpin, memberkati pekerjaan dan pelayanan Dr. Kevin, baik di rumah sakit PIK,
ataupun juga di Gerah Kedoya. Kiranya pelayanan beliau benar-benar dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak para wanita dan juga terutama untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk teman-teman yang pada siang sampai sore hari ini yang sudah mempersiapkan memimpin persekutuan ini, baik Saudari Lolen, Lisa maupun Lause Ria, sehingga melalui pelayanan mereka kami dapat mengikuti persekutuan ini dengan baik. Kiranya Tuhan juga yang memberkati pelayanan setiap mereka. Ya Bapa Surgawi, Allah yang sangat baik, kami sungguh sekali lagi bersyukur kepadamu, karena kalau bukan anugerah, kalau bukan kesempatan, kalau bukan karena kasih setiamu ya Bapa, hari ini kami sangat diberkati. Dan sebentar nanti kami juga akan menutup persekutuan ini. Kiranya di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.